Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan itu sesungguhnya berada di mana? Kok umat Islam ini diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Dan yang kedua, dia melanjutkan pertanyaannya, Tuhan itu sebetulnya membutuhkan umatnya atau membutuhkan makhluknya atau tidak? Karena di dalam ajaran Islam, menurut dia digambarkan bahwa Tuhan itu butuh untuk disembah-sembah, memerintahkan untuk disembah, dan kalau tidak disembah maka akan marah dan kemudian menghukum kepada makhluknya atau kepada umatnya. Sahabat sekalian, rupanya yang bertanya ini memang tidak mengerti ajaran Islam, tetapi perlu kita klarifikasi supaya menjadi lebih paham dan khususnya kepada umat Islam, supaya memahami apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim terkait dengan ketauhidan ini. Yang pertama, terkait dengan Tuhan itu sebenarnya berada di mana? Kok kita diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sesungguhnya bukan perintah yang terkait dengan jarak. Tetapi orang-orang yang tidak paham terkait dengan teologi di dalam Islam atau ketauhidan di dalam Islam, kata dekat itu kemudian digambarkan sebagai perintah mendekatkan diri secara jarak. Karena di dalam Al-Quran sudah digambarkan terkait dengan jarak, Allah itu tidak memiliki jarak dengan manusia. Dalam sejumlah ayat itu digambarkan. Misalnya dalam surat Qaf ayat 16, Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat ini dengan sangat gamblang menggambarkan bahwa ketika kita mencoba memahami secara fisikal, maka Allah itu menggambarkan dirinya tidak berjarak dengan kita. Bahkan digambarkan kedekatannya itu dibandingkan dengan antara kita dengan urat leher kita sendiri. Bahwa urat leher itu dengan kita tentu saja nggak ada jaraknya. Dikarenakan urat leher berada di dalam diri kita, maka kita dengan urat leher kita sudah pasti tidak ada jaraknya. Tetapi Allah menggambarkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Artinya kesimpulannya Allah tidak berjarak dengan kita karena lebih dekat daripada yang tidak ada jaraknya. Ini sangat penting di dalam ketauhidan Islam, bahwa sebenarnya antara hamba dengan Tuhannya itu sama sekali tidak ada jaraknya. Bahkan saya tuliskan dalam buku saya yang berjudul Bersatu dengan Allah, kita ini berada di dalam eksistensi Allah itu sendiri. Di ayat yang berbeda, Allah menceritakan terkait dengan bahwa seluruh manusia ini sesungguhnya diliputinya. Jadi ini penegasan dalam sudut pandang yang berbeda dari ayat di dalam surat Qaf tadi. Bahwa terkait keberadaannya dengan manusia, Allah itu senantiasa beserta dengan manusia. Baik manusia itu orang jahat atau orang baik, ya, dua-duanya seluruh manusia bahkan makhluknya, sesungguhnya Allah senantiasa beserta dengan mereka atau kita semua ini. Di dalam surat An-Nisa ayat 108 Allah berfirman, Yastahfuna minan nasi wala yastahfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Wa kanallahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia,
tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Dan Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak meridhoinya. Dan adalah Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Wa kanallahu bima ya'maluna muhita. Allah itu beserta bersama dengan seluruh apa yang kita lakukan ini. Orang baik, orang buruk, orang jahat, orang yang dalam kebajikan, semuanya Allah beserta bersama dengan mereka senantiasa. Dan di ayat yang berbeda lagi, lebih luas lagi Allah menggambarkan, jangankan manusia atau apa yang ada di bumi ini, bahkan yang ada di langit, di bumi, di antara keduanya, sesungguhnya Allah senantiasa meliputinya. Di dalam surat An-Nisa ayat 126, Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa kanallahu bikulli syai'in muhita." Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan adalah Allah Maha meliputi segala sesuatu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Segala yang di langit, segala yang di bumi dan di antara keduanya itu adalah Allah Maha meliputi segalanya. Jadi sahabat sekalian, sangat gamblang secara ketauhidan Al-Quran menggambarkan bahwa segala sesuatu yang selain Allah atau makhluk Allah sesungguhnya diliputi belaka dan tanpa jarak. Artinya kalau dipertanyakan di mana Allah dan berapa jaraknya dengan kita, maka jawaban ringkasnya sesungguhnya adalah semua kita ini makhluknya berada di dalam eksistensi Allah belaka dan tanpa jarak. Lantas pertanyaannya, kenapa diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Maksudnya apa itu? Tentu saja maksudnya bukan mendekatkan diri secara jarak, melainkan mendekatkan diri secara kualitas. Kalau kita melakukan kejahatan-kejahatan, perusakan, keburukan, merugikan orang dan seterusnya, sesungguhnya kita menurunkan kualitas diri kita menjadi pembangkang, menjadi orang-orang yang ingkar. Maka kita digambarkan itu dekat dengan setan, dekat dengan iblis. Kualitas kita yang dekat dengan iblis, dengan setan itu. Sebaliknya ketika kita meningkatkan kesucian diri kita, amalan-amalan kita, bahkan mulai dari pikiran, perasaan, ucapan, amal perbuatan kita semakin baik, maka kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Mengikuti apa yang diajarkan Allah, yang diperintahkan dan menjauhi larangannya, itu makna secara syariatnya. Maka kita akan mendekatkan kualitas diri kita kepada Allah. Atau secara teologis, secara ketauhidan, ketika kita meniru sifat-sifat ilahiyah, menjadi semakin penyayang, menjadi semakin pemurah, menjadi semakin adil, menjadi semakin berilmu, menjadi semakin kreatif dan menciptakan segala macam, meniru sifat-sifat ketuhanan, maka kita digambarkan semakin dekat dengan Allah. Jadi sangat jelas, sangat gamblang di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang memahami risalah ini. Bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu bukan mendekatkan diri secara jarak, melainkan mendekatkan kualitas jiwa kita kepada sifat-sifat rohiyah kita, di mana roh itu adalah bagian dari eksistensi ketuhanan, yang membawa sifat-sifat ketuhanan ditularkan kepada diri manusia. Jadi poin penting mendekatkan diri kepada Allah sesungguhnya adalah mendekatkan diri secara kualitas kepada sifat-sifat ilahiyah. Kemudian pertanyaan yang kedua disampaikan oleh kawan kita yang sama, apakah Tuhan itu butuh untuk disembah? Dan kenapa ketika tidak diikuti perintahnya kemudian marah dan kemudian menghukum umatnya sendiri, makhluknya sendiri?
Ini juga perlu diklarifikasi karena menunjukkan ketidakmengertian si penanya itu terhadap ajaran Islam. Di dalam Al-Quran sangat jelas digambarkan bahwa Allah memang menciptakan manusia itu sebagai makhluk ibadah. Tetapi pengertian ibadah ini bukan dalam konteks Allah membutuhkan untuk disembah, untuk diibadahi. Karena dengan sangat jelas ayat itu kemudian menggambarkan Allah tidak butuh apapun dari makhluknya. Mari kita baca informasi dari dalam Al-Quran. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 50. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku, Allah, tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan, lagi sangat kokoh. Ayat ini seringkali ditafsiri secara salah kaprah oleh orang-orang yang tidak paham konteks secara komprehensif dan secara holistik. Bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk ibadah, tetapi sesungguhnya itu menunjukkan kepada satu spesifikasi desain. Bahwa makhluk ibadah ini ketika dia tidak menjalankan spesifikasi desainnya sebagai makhluk ibadah, maka dia akan mengalami masalah dalam kehidupannya. Itu menjadi fitrah bagi manusia. Manusia diciptakan mengikuti fitrah itu. Ketika dia berbuat kejahatan, maka dia sedang menyiapkan masalah dalam kehidupannya sendiri. Sebaliknya kalau dia melakukan kebajikan, banyak kemanfaatan dan itu memberikan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan buat siapa saja sekitarnya, maka dia sedang menyiapkan kebahagiaan di masa depannya. Itu adalah desain penciptaan manusia. Nah, Allah kemudian mengajarkan, hei manusia, kalian diciptakan dengan desain yang seperti itu ya. Kalau kalian melakukan kejahatan, maka akan kembali kejahatan itu kepada diri kalian sendiri. Dan ketika melakukan kebaikan, kebajikan, dan amal perbuatan yang soleh, maka semuanya juga akan kembali kepada dirimu sendiri sebagai kebajikan pula. Diingatkan itu dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Sambil kemudian di ayat ini tadi Allah mengatakan, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Allah tidak butuh apapun dari hambanya, dari mereka itu, orang-orang yang ingkar itu. Apalagi Allah tidak membutuhkan apapun, tidak butuh diberi makan, tidak butuh diberi rezeki, tidak butuh disembah-sembah, mau ingkar boleh, mau taat boleh, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan sesungguhnya dialah Allah yang maha pemberi rezeki, dan Allah itu maha kuat lagi maha kokoh. Jadi sangat clear konsep ketauhidan di dalam Islam. Nah, sebaliknya kemudian bagi manusia diingatkan bahwa manusia itu laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Jika berbuat baik, maka akan kembali kepada dirinya kebaikannya itu. Tetapi jika dia berbuat jahat, maka akan kembali juga kepada dirinya kejahatannya itu. Dan di ayat yang berbeda lagi, lebih tegas lagi, Allah menggambarkan dalam surat Al-Mudaththir ayat 37 dan 38. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsim bima kasabat rahinah. Bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jelas sekali ayat ini memberikan gambaran bahwa apa yang akan kita peroleh itu sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari apa yang kita lakukan. Karena memang Allah sang pencipta itulah yang membuat desain alam semesta melalui sunatullah, mengikuti hukum sebab akibat itu. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa saja di antara kalian yang mau berbuat maju,
maksudnya melakukan kebajikan-kebajikan yang bermanfaat, atau mau mundur, maksudnya melakukan kejahatan yang merugikan, yang merusak, dan seterusnya, boleh saja, silahkan saja. Hidup ini adalah pilihan. Tetapi diingatkan, kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap diri, kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap diri terhadap apa yang dia lakukan, dia bertanggung jawab sepenuhnya. Sekali lagi, berbuat baik kembali kepada dirinya, berbuat jahat juga akan kembali kepada dirinya. Allah tidak butuh apapun dari makhluknya, tetapi Allah mengingatkan, ingat ya, kehidupan ini adalah memiliki hukum sebab akibat yang diciptakan melalui sunatullah. Karena itu, ikuti perintah Allah bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk keselamatan dan kebahagiaan diri kita sendiri fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan gamblang dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.